Ya, teman-teman, hari ini tanggal 25 bulan 11 ya. Kita masuk ke bagian kedua. Tapi sebelumnya silahkan dibaca dulu. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang baru gabung, apalagi yang sudah lama ya. Selalu saya mengingatkan beli saham itu di bawah ya, jangan sampai beli di atas. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Pembukaan segitu aja ya. Kalau investasi sampai santai ya teman-teman ya. Ada APLN semakin turun katanya. Oke, semakin turun. Ini ada garis yang saya gariskan teman-teman, di seekor hijaunya sudah ketembus ya. Betul, dia semakin turun tapi semakin MA10 nya semakin landai ya. Artinya ini mau sideways lah ya. Sebentar lagi sideways teman-teman ya. Tunggu aja di area 101 nya ya. Mudah-mudahan dikasih. Karena ini adalah ada gap di sini ya. Mudah-mudahan tembus 101, mungkin di sideways kan ya. Mudah atau enggak tembus sedikit nggak jadi masalah. Nanti perhatikan MA10 nya teman-teman. Kalau MA10 nya sudah mulai di bawah candle, artinya dia mau ke atas. Nah, sekarang bagaimana? Kemarin waktu Poren ngambil, sejak tanggal berapa nih ngambil ya? Nah, tanggal 26 Agustus ngambil terus kan. Nah, sekarang lagi pembuangan, maka perhatikan aja Poren untuk dia sudah ngambil apa belum. Sementara ini dari mulai bulan November tanggal 1 pembuangan terus. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal dari tanggal 14 Oktober dia ngambil, pas tanggal 6 dia sudah mulai ada pembuangan ya. Ada pengambilan sedikit tapi cenderung per hari ini dia ngebuang ya. Kita cek untuk bandar lokalnya dulu deh, tanggal 25. Siapa yang ngebuang? Ada si CC, KK sama AI. Ada yang nampung CP, SQ, YU, YP ya. Ini yang nampungnya, yang mudah-mudahan bisa ditahan ya, karena penurunannya sudah terlihat di sini ya. Ini wajib untuk di lewati sini atau nggak lewati atau dipasin ya. Jadi ini kan PR teman-teman. Ini adalah PR yang harus dilewati sama mereka ya. Nah, untuk teman-teman ya, lebih baik teman-teman tunggu aja MA10 nya mulai di bawah candle, itu akan menjadi ke atas. Terus tanda-tanda kenaikan juga sudah terlihat di sini nih yang saya gariskan ya. Di angka 115, terus di angka 125 ya, ini adalah tanda-tanda kenaikannya. Nanti teman-teman perhatikan aja ya. Ingetin saya kalau sudah melewati angka 101 ya. Untuk sementara ini APLN lagi masih ada pembuangan dari bandar lokal dan Poren. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bandar lokal ataupun Poren ngambil lagi secara signifikan ya. Karena ini pembuangannya sangat masif banget teman-teman ya. Dia masif banget pembuangan untuk bandar lokal, Porennya terutama ya. Jadi si Poren lagi ngejual barang dan ada yang nerima. Kalau tidak nerima, tidak mungkin dia berani ngejual barang ya. Oke teman-teman, untuk APLN seperti itu. Ada ISEA. Ini ISEA kayaknya emang banyak yang nyangkut di sini ya. Seperti saya bilang, ini yang nguasain adalah XL ya. Kenapa XL nguasain? Ya berarti kan teman-teman kita retail yang nguasain ya. Nah, sekarang kakak sudah mulai masuk lagi ya. Pertanda di sini, perhatikan teman-teman. Kakak sudah mulai ngambil ya. Ini bandar lokal sudah mau ngambil dari tanggal 14 November ya. Kita lihat 14 November. Ya, di sini terlihat jelas si kakak yang ngambil. Artinya si kakak adalah bagian daripada market makernya. Cuman ini masalahnya teman-teman kita masih punya banyak barang ya. Perhatikan nih, kenapa yang diturunin terus? Karena si bandar pingin punya harga murah teman-teman ya. Untuk ngambil barang itu harus dimurahkan ya. 8 Juli ya, kalau masih 8 Juli ini ya. Perhatikan untuk domestik ya. Si XL masih banyak teman, 321 ya. Banyak yang nyangkut. 321 sekarang 313 malah jadi nambah ya. Jadi per minggu ini dia nambah. Banyak yang average. Apa buktinya dia itu banyak yang nyangkut? Perhatikan. XL XC aja, teman-teman, XC aja ngambil 7,5 miliar itu punya barang 400. Tetapi XL 11 miliar punya barang 300. Artinya kecenderungan istri kan masih punya barang harga di atas teman-teman si XL. Makanya ini kenapa susah diangkat, karena banyak barang yang berada di teman-teman kita ya, di XL, di XC gitu kan, dan terus pada average gitu kan. Andaikan didiamin aja nggak ada yang ngambil gitu ya, baik XL atau XC ataupun YP retailnya, PD retailnya ya, mungkin dia akan cenderung untuk di up ke atas ya. Jadi di sini tapi di sini ya teman-teman, si kakak sudah mulai ngambil lagi ya. Mudah-mudahan si kakak dengan mengambilnya
bisa menjadikan emiten ini keangkat dikit lah gitu ya. Ini sebenarnya ketika diangkat dikit aja sama bandarnya ya, kemungkinan bandar-bandar teman-teman kita yang nyangkut daripada istilahnya ke bawah lagi, ya lebih baik saya jual deh. Nah kadang-kadang ada yang berpikiran seperti itu. Nah ini ada dia punya PR teman-teman di angka 72. Jadi kalau dia ke 72 biarin aja. Kenapa? Karena PR-nya ada di situ ya. Ini adalah area yang mau dia kejar ya. Andai kan dia kejar ke sini artinya bagus teman-teman, artinya dia menuntaskan PR-nya. Mungkin nanti untuk ke atasnya lebih enak gitu ya. Terus apabila dia memberikan si ekor hijau lagi ke bawah, artinya dia mau ke situ lagi teman-teman. Artinya dia mau terus ke bawahin ya, selama teman-teman kita tidak ada yang cut loss ya. Kalau karena barangnya mungkin sedikit yang dipegang sama pada bandarnya. Jadi mereka butuh barang banyak di harga murah ya. Oke teman-teman, untuk SA seperti. Jadi sekarang santai aja teman-teman, jangan average dulu karena MA10 nya masih di atas candle, artinya ini masih downtrend dan kecenderungan mau ke angka 72 ya. Perhatikan nanti 72 nya ya. Oke teman-teman, kalau lewat 72 kasih tahu saya ya. Ini adalah salah satu emiten yang kita teliti juga kan SA itu ya. Oke, kabarnya seperti itu, lagi diakumulasi sama kakak sebagai bandar lokal. Terus ada CEM. CEM katanya gimana nih CEM? Apakah saatnya average ya? Saya punya harga 314. Nah, area sini ya. Nah, area sini ya, 314 ya. Kalau sekarang 314, coba melihat nah sini aja lah, berapa persen sih namanya. Oh iya teman-teman, silahkan aja kalau mau average udah sekitar 10%-an ya. Tapi teman-teman sebenarnya ini kalau kalau untuk kejemput aja mungkin teman-teman turunkan aja tensinya di angka 300 lah. Biar nanti pas kejemputnya dapat cuan berapa nih? 6 poin ya. Ini juga lagi menuju ke atas, cuman sayang sekarang di kempesin lagi ya. Tapi si kepala merahnya sudah terlihat di sini teman-teman, di angka berapa nih? 270 ya. 270 ya, di area 270-nya kan penutupannya di 268 ya. Ini si kepala merah sudah nongol lagi, artinya dia mau ke atas teman-teman. Si candle juga sudah mulai di atas MA10 ya. Kemungkinan dia akan uptrend ya kalau secara candle ya. Nah, perhatikan teman-teman, si bandar lokal sudah mulai ngambil ya tanggal 22 November. Nah, dia sudah mulai ngambil 22 November. Nah, 22 November hari kemarin ya. Nah, ada si PO, si LG, sama si CP, sama si YB ya. Ini adalah si sinyalir atau enggak si PO lah gitu ya. Ini disinyalir adalah bandarnya sudah mulai ngambil, bandar lokal. Poren bagaimana? Poren juga sudah ngambil tapi sedikit ya. Dari tanggal 21 dia ngambilnya. Lebih awal dia ngambil, cuma sedikit untuk porennya. Coba lihat berapa yang diambil sama ada si CC teman-teman. CC masuk 3,3 ribu lot. Lumayan ya. Kita grosskan, dia sampai jualan enggak? Dia sampai jualan. Dia ngambil 10 jual 7 ya. Artinya inilah si CC. Biasanya kalau si CC kan suka ngambil di bawah ya teman-teman ya. Ngambil di bawah sini nih, jualan di atas, dan terbukti dia jualan di atas walaupun sampai shadow, tetapi si CC tinggal 3.000 lagi. Jadi dia sudah jual 7.000 ya. Dia jual 7.000, ngambil 10 jual 7. Artinya tinggal sisa barangnya aja doang ya untuk 3.000 ini. Yang mudah-mudahan bisa ditahan lah di sini dan si CC bisa ngambil lagi ya. Kalau CC sudah mulai ngambil lagi, kemungkinan dia akan lepas daripada yang saya gariskan. Ini kan belum saya hapus, kenapa? Karena belum tertembus sama body. Saya pikir sih ke angka 308 itu bisa teman-teman. Target saya aja malahan si CEM ini ada 380 di sini nih. Cuman ya dalam tidak waktu dekat mungkin ya teman-teman ya. Harus bersabar aja. Tapi target saya ke 380. Jadi teman-teman kalau mau average ya ini sudah waktunya untuk average mungkin ya. Bisa mungkin teman-teman ya turun tensi lah jadi ke 290, 295. Kemungkinan kejemput ya. Penurunan kembang ini, penurunan terlihat jelas di sini teman-teman ya. Kalau kalau saat ini tidak terlaksana, suatu saat dia akan ke sini. Jadi teman-teman nanti kalau mau ngambil lagi di 236 aja gitu ya. Karena ini sudah terlihat jelas dia mau ke sini ya. Oke teman-teman, informasinya CEM itu lagi diakumulasi sama bandar lokal dan sekarang MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Lanjut, ada Tugu. Tunggu ragu masuk. Ya kalau ragu teman-teman jangan masuk. Kalau ragu teman-teman jangan masuk ya. Cuma saya kasih clue doang nih. Tunggu posisinya di mana. Teman-teman kalau ragu, teman-teman langsung masuk ke sini. Nanti teman-teman bisa tahu posisinya di mana.
Oke, kita lihat Tugu. Perhatikan Tugu. Untuk 1 tahunan teman-teman kalau masuk sekarang ya, setengah murah. Kan murah bangetnya di angka 990-an ya. Pernah menyentuh juga. Dan terakhir dia menyentuh ke 1000. Artinya kalau sekarang 1075 teman-teman sudah 75 poin dari harga murahnya ya. Nah, ke sini tinggal ke 130. Nah, teman-teman tinggal ukur aja. Ke sini sama ke sini nih, ke angka 1128 sama ke sini berapa poin. Terus ke atas juga berapa poin. Teman-teman bisa ukur nanti. Oh, kalau saya ngambil sekarang penurunan paling berapa persen, nanti kenaikannya berapa persen. Nah, teman-teman bisa nanti kalau saya ngambil sekarang, andaikan dia turun paling ke angka 1000. Nah, saya akan average di situ. Andaikan dia naik, saya akan jual di harga 1129, contohnya seperti itu. Atau saya akan nunggu sampai ke harga 1200. Nah, teman-teman bisa memperhatikan itu kalau lagi dalam posisi teman-teman ragu ya. Nah, untuk terus lihat jadi jangka waktu panjangnya. Oh, ini ternyata hanya dijual sampai ke harga berapa ini? 2 kali dijual di harga 1270-an. Kalau sekarang itu agak sedikit murah karena kemarin menyentuh supportnya langsung mantul ke atas. Ini sebelum support udah mantul ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini supportnya nih teman-teman ya. Ini baru kesentuh sama shadownya aja, belum tersentuh sama body, artinya belum saya hapus teman-teman ya. Terus tanda-tanda kenaikan sudah ada, perlihatkan di sini teman-teman di 1096-nya ya. Target saya 1200 berdasarkan harga tengah ini teman-teman nih. Ya, 1200-an ya. Kenapa saya tidak menarikkan sampai ke atas? Karena di sini tidak ada tanda-tanda untuk kenaikan ya. Di sini skenal kembar, di sini juga terusnya dibikin rapih. Hanya ada di sini aja nih. Ini ada gap dikit teman-teman ya. Dia di waktu awal close itu 1194, tapi ketika dia open dia langsung ke 1200, langsung dikebawahin. Nah, ini adalah nih dia candle yang satu tanggal 1 Oktober sama candle 2 Oktober ini adalah si kepala merah. Jadi saya yakin kalau udah ada si kepala merah mungkin ke sini. Karena ini yang keduanya sudah ketutup di sini teman-teman, di angka di tanggal 14 Oktober itu ketutup, yang untuk tanggal 2 Oktober. Tinggal yang tanggal 1 Oktobernya belum ketutup. Saya pikir ke arah situ bisa teman-teman ya. Nah, ini juga ada teman-teman satu nih. Perhatikan di sini ada si kepala merah. Nah, ini adalah target kenaikannya teman-teman ya. Ini ada target kenaikannya. Jadi kemungkinan naik ke situ ada, iya kemungkinannya. Terus apa alasannya? Bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Nah, teman-teman contohnya bandar lokal sudah mulai ngambil tapi dia dijeblosin lagi ke bawah. Teman-teman sudah harus memperhitungkan ya. Ini siapa yang ngambil untuk lokalnya? Ada si AI, ada si Becky yang ngambil ya, sama si YB. Ini broker bagus teman-teman ya. Nah, terus ini kan Forex masih jualan. Bagaimana Forex masih jualan? Berarti kan Forex juga butuh duit teman-teman ya. Untuk butuh duit untuk mau up harga juga bisa gitu kan. Karena pengambilan Forex udah mulai dari bulan Agustus sudah ngambil terus. Pembuangan sembari pelan-pelan dia buangin dikit-dikit dan udah mulai dari bulan apa ngebuangnya dia? September ya, 1 bulan ngambil, 1 bulan ngeluarin, sampai 2 bulan yang ngeluarin. Artinya kalau sampai 2 bulan ngeluarin berarti tidak banyak yang nerima ya, teman-teman. Andaikan dia dibuang juga, wah ini kalau dibuang langsung bisa air benar seperti malahan ya seperti lokal ngebuang nih. Saat ngebuang, ini juga ngebuang lagi 4 hari gitu kan. Nah, ini sebenarnya tensinya itu belum terlalu turun teman-teman. Ini mungkin akan kenaikan sementara bisa jadi gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih ini di besok kalau dia open gap atas di 1000, maksudnya open gap atas 1 tick atau 2 tick di atas ini ya. Terus dia ke bawah ini merahin. Nah, itu pertanda mau ke atas teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Mulai ini nih. Ini kan hijau terus merah. Nah, ini kelihatan ke sini kan. Nanti diturunin dulu, nanti naik ke atas. Artinya saya cuma ngasih tahu teman-teman besok naik atau tidak tahu kita ya. Karena benar yang ngatur. Tapi untuk tanda-tanda kenaikan sama penurunannya mereka sudah ngasih tahu dengan si kepala merah sama si ekor merah atau ekor hijau ya. Nah, ini tanda-tanda untuk penurunan aja. Teman-teman tinggal ukur aja. Contohnya mau masuk sekarang teman-teman. Contoh. Teman-teman bisa ukur aja. Oh, kalau kenaikan kira-kira berapa persen? 12%. Turunnya berapa persen? Cuma 4%. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nanti ukur. Jadi jangan all in. Oke, kalau turun akan saya ambil lagi di sini atau enggak nunggu MA10-nya mulai ke atas lagi. Siapa tahu dibawa ke bawah sampai ke angka contohnya gitu, contohnya ke sini nih, ke 954 contohnya gitu ya. Di bawah sampai ke situ. Nah, maka contohnya mau diambil ke sini, tahan ini kan kuat nih, tahan ini kuat. Cuma di sini doang kan ya. Di 1030-an. Nah, mudah-mudahan teman-teman dia kalau ke bawah dulu menyentuh ini teman-teman 1030-an,
terus dia ke atasin, itu akan lebih baik lagi ya. Kasih tahu saya apabila dia sudah melewati 1030-an atau enggak naik ke angka 1100-nya ya. Cuman dari tanda-tanda kenaikannya udah ada teman-teman yang kesini, cuma tinggal pengambilan aja. Mungkin teman-teman agak bingung, makanya dari sini teman-teman perhatikan 10 tahunan. Oh, saya ngambil dalam posisi sedikit di atas support teman-teman. Andaikan dia jeblos cuma 4%. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman ketika jeblos itu? Ambillah teman-teman perencanaan. Setiap keputusan, kalau teman-teman suka dengan MPT-nya, setiap keputusan yang teman-teman ambil jangan all in. Biarkan teman-teman untung dengan apa adanya yang ada, gitu kan, daripada teman-teman beli di atas. Ini udah di bawah teman-teman. Ini sudah di bawah tiga kali berarti yang sekarang ya. 1, 2, berarti kalau yang sekarang, kalau dia ke atas lagi berarti ini yang ketiga kali. Ini harga terbawahnya teman-teman. Dia tidak mau nembus ke 1000 pasnya, tidak mau nembus ya. Nah, juga EMA 10-nya sudah mulai nembus ya, tapi harus ada konfirmasi satu lagi aja. Ini baru harga yang nembus, bukan candle teman-teman ya. Kalau candle yang nembus seperti ini candle nih teman-teman, ini candle. Cuma sayang di sini ada gap ya. Udah bagus tutup, langsung angkat lagi ya, dikejeblosin ke bawah. Nah, namanya analisa seperti itu teman-teman. Kadang kita menganalisa EMA 10 tapi tiba-tiba dijebol ke bawah. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, teman-teman tinggal ukur. Makanya teman-teman, contohnya saya mau ngambil di sini contoh nih. Saya ukur ke atasnya 9%, ke bawahnya 11%. Wah, ini lebih banyak penurunannya daripada kenaikannya, maka saya akan mengurungkan niat. Kalau ini teman-teman bisa perhatikan. Di sini kenaikan bisa sampai, contoh sampai sini aja ya. 12%, ke bawahnya cuma 3% sampai 4%. Oh, resikonya cuma 4%. Nah, gitu seperti itu teman-teman ya. Ataupun di bawah ke bawah lagi teman-teman sudah harus melakukan yang namanya perencanaan. Oke. Kalau saya di sini 1000 turun akan saya biarkan. Tapi kalau dia masih sampai ke sini ke 745 baru saya akan ngambil di situ lagi. Nah, itu namanya perencanaan teman-teman ya. Itu saran daripada saya. Oke teman-teman, ya informasinya Bandar Lokal sudah mulai ngambil tapi sedikit. Lanjut teman-teman, ada VKTR. Ini sama juga nih, ragu juga, adanya ragu masuk. Nih kalau PKTR yang kita lihat nih, kita lihat PKTR teman-teman. Kalau teman-teman ragu masuk, teman-teman perhatikan ini aja. Ini kan tahun berapa nih? List 2023 baru kemarin ya, baru 1 tahun. Perhatikan teman-teman di sini ketika 3 tahunan paling tinggi berapa ini? 226. Paling tinggi yang keduanya di angka 1166 harga tengah. Sekarang itu antara harga murah. Ini kan harga termurahnya ya. Ini harga tengah-tengahnya. Ini berarti sekarang lagi harga tengah antara murah sama ke bawah. Ukur lagi seperti yang saya tadi bilang teman-teman. Ini area penurunnya bisa sampai mana sih gitu kan. Nah, teman-teman perhatikan tuh. Dia bisa turun sampai ke angka 80 teman-teman ya. Andaikan dia ke 100 aja. Tinggal ukur aja teman-teman nih. Dari sini ya. Nah, dari sini contohnya ke 100 aja. 14% ke sini ke arah tertinggi berapa? 29%. Nah, teman-teman tinggal ukur aja ya. Untuk kalau teman-teman rugi masuk, ini PKTR sudah lama nggak dibahas nih, karena baru yang nanyain lagi 148 ini sudah terlewati. Tuh udah banyak yang terlewati teman-teman. Makanya teman-teman kalau tidak yang nanya, saya tidak akan update ya. Nih teman-teman, ini perhatikan. Suatu saat dia akan ke sini teman-teman, akan ke 123 ya. Itu adalah support karena ada si ekor hijau teman-teman. Ini si ekor hijau teman-teman ya. Dia open gap, dia open ke bawah ya sini. Andaikan dia saya juga punya support di sini teman-teman nih. Nah, ini support terkuatnya teman-teman nih. Di 80 ya. Itu support terkuatnya ya. Makanya teman-teman ini kan dalam posisi ke bawah nih, juga mulai ke atas. Kita refresh dulu sebentar ya. Yang melihat untuk perkembangan bandarnya ya. Nah, ini dalam posisi teman untuk 1 tahunan sampai nunggu ya. Ini harga terendahnya 91 teman-teman. Harga murahnya itu di 107. Kemarin udah nyampe 122, sekarang lagi ke atas ya. Nah, ini posisinya lagi ke atas teman-teman ya. Lagi ke atas, dan ini kecenderungan EMA 10-nya
Dikit lagi konfirmasi aja teman-teman, ini akan menuju ke atas ya. Nah ini juga teman-teman si kepala merahnya sudah nongol di sini ya untuk kenaikannya. Di sini saya lihat, nah di sini saya tidak melihat teman-teman ya si kepala merah tanda-tandanya. Oh, ada satu di sini nih, ini si kepala merah satu nih. Nah 165. Target saya itu sebenarnya di sini teman-teman nih. Nah ini target saya nih, target kedua. Biasanya kalau target kedua adalah target yang sunahnya gitu ya. Target wajibnya soalnya sudah terpenuhi ya. Biasanya seperti itu. Saya kalau ngitung contohnya gitu ya teman-teman ya. Ini target 2 tanggal 20 bulan 8 belum tercapai. Ini target kedua, berarti target wajibnya sudah terpenuhi. Nah teman-teman perhatikan untuk bandar lokalnya. Perhatikan bandar lokalnya udah ngambil dari sejak tanggal 17 September ngambil terus diambil sama bandar lokal teman-teman ini ya. Dan ini harga tertingginya itu hanya di 227 teman-teman ya. Nih, ini harga tertingginya. Kemarin harga tengahnya. Baik teman-teman, targetnya ke harga 165 aja kalau mau ya. 165 aja di sini nih. Saja 1165 ya. Ada si kepala merah. Cuma ini tanda-tanda kenaikan sudah ada sebenarnya di 1,1. Cuman hati-hati aja nih area 122-nya. Karena apa? Di sini support seekor. Ini sebenarnya ini bagus teman-teman ya. Dia gap, open gap, dia tutup lagi. Ini bagus ya. Ini bukan seekor merah kan, soalnya ada di sini nih satu. Berarti ini tidak ada. Ini hanya support biasa aja. Jadi support biasa aja teman-teman ya. Ini ada support biasa yang tidak wajib untuk diturunkan. Hanya ada yang support wajib itu di sini nih. Ini support wajib teman-teman. Karena open gap dia kembali close pas tanggal 2-nya close-nya di harga 90, tetapi pas besoknya tanggal 3-nya dia open gap bawah, beng. Nah, itu adalah PR teman-teman. Di sini PR 80 itu PR. Suatu saat dia akan ke situ ya. Suatu saat dia akan ke situ. Kalau sekarang kalau contohnya naik satu kali lagi aja ada konfirmasi untuk kenaikannya, kemungkinan MA 10-nya sudah berada di bawah candle. Kemungkinan ke atas ada karena si bandar lokal terus ngambil. Di bandar lokal ngambil terus. Poren bagaimana? Poren kemarin ngambil di sini teman-teman tanggal 15 Oktober. Cuma ada pembuangan. Nah, terakhir dia 3 hari terakhir ya dia ngambil nih. 2 3 1 2 lah. Ini ada pembuangan sedikit. Kita hitung aja dari tanggal 21. 21-nya siapa yang ngambil? Ada siapa? Ada Cece teman-teman ngambil ya. Dia jualan nggak Cece? Cece ngambil 50 jual 7,5. Oh, masih banyak teman-teman barangnya si Cece ya. Nah, mudah-mudahan si Cece ini kan biasa suka jualan di atas. Ya, kalau dia contohnya ngambil angka sini berarti kan di bawah. Dia mungkin akan jualan di atasnya. Biasanya kalau Cece seperti itu karena kemampuan Cece seperti retail. Cuman kalau retail bedanya, kalau retail beli langsung nunggu di atas, kalau Cece berupaya untuk menaikkan ke atas dan dia jualan di atas ya. Oke teman-teman, untuk targetnya seperti itu ya. Tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Terus untuk AGRS katanya besok naik atau tidak. Kalau besok atau naik tidak kan tergantung bandar teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa menerka hati mereka gitu kan. Ini garis yang saya gariskan sudah lumayan tercapai, dan clue dari saya bandar lokal dan poren sudah ngambil lagi memaaf harga. Perhatikan per hari ini aja ya, kemarin kan udah dibahas ini ya. Nah, perhatikan tanggal 25-nya itu si poren itu ngambil lagi, si Cece ngambil teman-teman. Ada 15.000 sisanya kita grosskan, dia jualan enggak? Ternyata Cece ngambil bulat ya. Berarti Cece belum jualan untuk ngambil ya teman-teman. Sorry belum update ini. Agak lama juga ternyata ya. Perhatikan gross. Ulangin ya. Cece ngambil 35 jual 20, artinya ada sisa kan? Masih ada sisa barang 15.000 lagi ya. Tapi perhatikan dia ngambil dari tanggal 5 November. Artinya lagi terus dikumpulin sama bandar poren ya. Dan siapa yang mimpin? YP sama Cece. Ya mudah-mudahan sih ini tidak terlalu jauh ya bedanya ya. Cuma beda sekitar 7 8 cuma beda 2.000 doang ya. Nah, mudah-mudahan dengan Cece masuk dan dia juga sambil jualan, nah si emiten ini bisa di-up ke atas ya. Minimal ya pinginnya sih ke targetnya 1 2 3 ya. Cuma kalau teman-teman tidak nyampe target ya teman-teman harus dengan ikhlas untuk menerima kenyataan gitu ya. Teman-teman juga pun paling nyangkut di arah sini. Ini mungkin mudah-mudahan sih ke arah sinilah 110-an ya. Nah, ini juga untuk bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi. Perhatikan bandar lokal dari tanggal 18 November. 18 November bandar lokal sudah ngambil.
Siapa yang ngambil? Ada YP teman-teman. Ya YP kan Poren juga ngambil ya, sama si CC paling tinggi. Nah ini mudah-mudahan si YP sama si Garis sama BQ ini menjadi si bandarnya teman-teman. Mudah-mudahan di antara mereka ini adalah bandar. Apalagi ada YB lumayan ya. Nah mudah-mudahan bisa di up ke atas ya teman-teman. Sampai ke 1 2 3 lah gitu, jangan tinggi-tinggi, atau enggak sampai sini lah gitu ya. Sampai 109 juga udah bersyukur teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut untuk AGRS. Saya bukan dukun untuk menerka-nerka, cuman saya kasih tahu bahwa si bandar lokal terus akumulasi sama memaaf harga karena sekarang udah candlenya udah ke atas. Terus si bandar Poren juga terus akumulasi sama memaaf harga. Artinya kecenderungan ke atas ada. Kenapa mereka harus jualan di atas? Kalau pingin untung ya. Terus untuk besok, contohnya besok turun ya, itu kan terserah bandar. Berarti mereka sudah mulai jualan lagi ya. Tapi kalau dari pengutannya seperti itu, mudah-mudahan sih bisa dijual di atas ya. Ada AGRS udah, BDKR. Ini BDKR emiten yang sangat luar biasa ya. Penurunannya teman-teman, BDKR. Ini BDKR. Ini koneksinya kurang bagus teman-teman. BDKR lagi nyungsep banget teman-teman. Jadi artinya lagi harga termurahnya karena kan saham IPO tahun 2023 ya. Nah, posisi BDKR 1 tahunan deh. Ini lagi posisi termurahnya dan sekarang lagi dimainin di harga murahnya. Nah, teman-teman perhatikan. Maaf. Yang suka saya bilang kemarin waktu ini ada apa namanya? Ada bukan kendala ya. Saya pingin tahu gitu kenapa ini ada terjadi si bandar lokal tiba-tiba ke atas, tapi di sini tidak terdeteksi dia ada pengambilan. Beda dengan di hari ini, kemarin dan hari ini. Kemarin itu ada pengambilan, dan hari ini juga ada pengambilan ya. Ini Smart Panda juga sudah mulai masuk. Jadi sekarang lagi dikumpulin sama bandar lokal. Tanda-tanda kenaikan sudah ada ya. Di 285, terus di angka tadi 230 itu ada tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Cuma saya biarkan aja. Tapi hati-hati di angka 166-nya. Ini adalah angka supportnya yang harus dipenuhi. Andaikan dia ke bawah dan melewati 194 sama 170 artinya bagus. Dia harus memutuskan PR-nya dulu. Mungkin dia langsung ke atas. Andaikan dia ke atas lagi, suatu saat dia akan ke sini. Ya, teman-teman seperti itu. Jadi ada keanehan di sini teman-teman ya. Di tanggal setelah suspend ya. Setelah kena suspensi, besoknya dia langsung diangkat karena kan penurunan harus diangkat. Nah dia punya niat kemana nih gitu, punya niat kemana nih, apakah dia mau apa lagi atau dia mau melanjutkan penurunannya. Nah itu yang menjadi teman-teman perhatikan. Walaupun di sini ada pengambilan dari bandar, tapi sekarang MA sebenarnya belum masuk teman-teman. Tunggu si MA 10 nya sudah mulai agak di bawah candle. Ini kan masih di pas candle ya, harga juga masih di bawah candle ya. Biarkan aja MA 10 nya di bawah candle, mungkin dia akan ke atas. Maka perhatikanlah di angka 193 sama 166-nya karena kecenderungan ke atasnya ke bawahnya masih ada walaupun ada pungutan dari bandar lokal. Dan bandar Poren cenderung dia ngejual terus teman-teman dari 28 Oktober. Perhatikan ya. Di sini merah banget. Terakhir juga merah. Artinya lagi terus dibuang sama bandar Poren teman-teman ya. Lanjut ada INPC ya. INPC udah sampai targetnya teman-teman ya. Jadi INPC udah sampai target yang saya targetkan. Sebenarnya harusnya sudah berhenti dibahas gitu. Cuman ya teman-teman kalau pingin tahu teman-teman per hari ini saya kasih tahu aja untuk isiannya aja ya. Isian aja dan potensi apakah bisa ke atas. Ya ini udah target keempat harusnya udah cukup lah teman-teman ya. Udah cukup. Walaupun dia mau naik ke atas lagi ya silahkan. Mungkin bisa ke angka 342 ya. Untuk 10 tahunan coba lihat. Ya, tertingginya hanya di angka ini, teman-teman ya. 319. Saya sarankan jangan dikejar. Biarkan saja dia mau ke langit juga, biarin ya. Itu saran daripada saya. Biarkan dia mau ke langit juga. Yang penting teman-teman tidak nyangkut di atas. Karena 3 garis ini udah ditembus semuanya. Teman-teman kalau mau bikin garis lagi silahkan aja, mungkin bisa ke angka 341 ya, atau enggak ke angka ini udah ketembus 317 teman-teman ya. Jadi saya sudah tidak punya tahanan lagi di sebelah kirinya ya.
Untuk tanda-tanda kenaikannya tidak terlihat di sebelah kirinya, hanya tinggal penurunan aja bisa sampai ke 54 lagi. Tapi saya kasih tahu juga, bandar foreign terus akumulasi dari tanggal 21 November. Artinya tanda-tanda kenaikan ke atasnya sih ada teman-teman, cuman gunakanlah untuk scalpingan aja teman-teman ya. Ingat hukum scalping apa? Beli hari ini harus keluar hari ini juga dalam keadaan untung ataupun rugi ya. Si AK, CC, LG sudah ngambil lagi ya, tapi si foreign lihat banyak yang ngeluar ya. Kita close-kan. Ya, CC adalah yang mengelolanya ya. Dia beli 22, jual 212. Tapi di sini kan bukan hanya CC aja bandar foreign ya. Ada si AK, ada si LG ya. Ini juga terdeteksi 3 hari ini sudah naik, udah udah akumulasi, udah bagus. Terus bandar foreign lokal juga udah ngambil lagi, tapi terakhir dia ngebuang tapi sedikit ya. Ini ada buangan sedikit ya. Pengambilannya lebih besar daripada pembuangannya. Kita lihat siapa yang ngebuang. Ada YP, NIKK, ID, MI ya. IAJ juga sudah masuk, HP udah masuk, EP udah masuk ya. Teman kita juga sudah masuk. Mudah-mudahan sih ini ya teman-teman, kalau menurut saya ya lebih baik teman-teman udahlah jangan dikejar emiten yang seperti ini. Udah naik sekitar 125%, katanya sudah tinggi banget ya. Itu saran daripada saya. Jadi saya juga tidak akan membahas lagi ya sebelum dia turun. Kalau turun lagi ke bawah, oke kita bahas lagi ya. Oke teman-teman, kita nanti bahasnya INPC ini setelah penurunan ke bawah. Deal ya INPC. Lanjut, ada buat juga sama. Ini tadi kena UMA ya, buat itu ya. Ya, buat udah bagus teman-teman, dia kena UMA tapi dia diturun. Artinya kalau dia mau naik ke atas, betul ini harus disideway-kan dulu, diturunkan tensinya dulu. Kalau nggak salah kena UMA deh ini. Buat ini kena UMA. Ya kalau diturunin mah biasanya tidak akan kena suspend ya, kecuali dia diturunkan. Tunggu sebentar ya. Ya benar-benar kena UMA teman-teman ya. Kalau kena UMA karena kenaikan lebih tinggi tapi dia dikebawahin, artinya benar dia mengikuti kata hatinya, kata B ya. Ini juga udah mulai membentuk si kepala kembar, artinya dia mau ke bawah ya. 2 dari 3, 2 naik, 3 turun. Mudah-mudahan sih ini menuruti kehendaknya ya, turun. Karena emang kenaikannya sudah 3 candle secara gap juga ada. Mungkin kalau dia turun ke sini terlewati, mungkin ke angka 206 sih, mudah-mudahan ke 206. Baru kalau dia mau melanjutkan kenaikan itu akan lebih baik ya teman-teman. Biasanya dia koreksi kalau pingin dia naik terus gitu ya, tidak kena suspensi ya, dia harus menurunin tensi dulu ya, biar adem dulu. Keluar masuk yang mau jualan silakan jualan, kalau yang mau beli silakan beli gitu kan. Nah dia lanjutnya akan ke atas, dan ini terus diambil sama bandar foreign teman-teman. Perhatikan dia diambil sama bandar foreign karena kan ini dibelinya sama konglomerat teman-teman. Nah isunya seperti itu, dan betul bukan isu menjadi berita sudah keluar, dan ini isunya dibeli, bukan isu beritanya dibeli sama salah satu konglomerat. Mungkin isi banyak yang ngambil ya. Nah per 25 November ternyata siapa yang ngambil? Perhatikan teman-teman kita, bandar lokal ngejual, teman kita ngambil 4,6 miliar. Perhatikan foreign aja hanya beli 370 ya juta. Sekarang kan teman-teman kita udah sampai 4,6 miliar. Oke. Sedang sini bandar lokal sudah keluar antara CP sama MG ya. Nah ini berhasil teman-teman. Si bandar berhasil jualan di atas, dan retail berhasil nerima dana barang di atas. Saya pikir teman-teman lebih baik berpikir ulang. Lebih baik teman-teman nanti tunggu koreksi aja. Kalau cinta dengan emitennya atau dengan suka dengan emitennya, tunggu sampai koreksi, karena si bandar foreign juga masih dalam posisi dia pengambilan teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman untuk buat seperti itu. Ini juga saham IPO, jadi masih dalam pengawasan bandar teman-teman ya. Lanjut ada DOS juga sama teman-teman ya. DOS juga sudah DOS itu penurunan juga ya, sama ya. Nah, DOS juga teman-teman, sebenarnya target yang saya targetkan udah terpenuhi. Ya harusnya ini tidak dibahas lagi ya, udah tercapai target saya nih. Kita tulis tercapai deh biar teman-teman nanti baca juga gitu ya. Tercapai ya. Tercapai sudah ya, sudah tercapai. Artinya teman-teman nanti tunggu aja lah sampai koreksi agak dalam dikit ya.
mungkin bisa ke angka 219 ya, mungkin kita akan bahas lagi di situ. Dan kondisinya sekarang masih uptrend, walaupun ada penurunan tapi masih uptrend. Dan clue dari saya, Foreign sudah ngambil sekarang ya. Jadi penurunan ini ada diambil sama Foreign. Kita lihat siapa Foreign yang ngambil. Mudah-mudahan CC nih, CC betul, CC lagi yang ngambil, artinya kecenderungan ke atasnya ada. CC ngambil 1,8 miliar atau 59.000 lot, ngejual 37.000 lot. Artinya dia masih punya barang ya. Punya barang sekitar 22.000 lot lagi. Dibarengin dengan Siaka. Jadi ini si DOS ini lagi diambil sama Foreign dalam kondisi penurunannya. Tunggu aja koreksinya, tapi teman-teman saya pikir sih nanti lebih kalau udah ke bawah lagi ya. Kita bahas lagi, karena si DOS ini sudah tercapai cita-citanya di sini ya. Udah lebih baik udah teman-teman. Kalau mau ngambilnya nanti di bawah lagi ya teman-teman ya. Kalau mau scalpingan aja silahkan ya. Oke, lanjut teman-teman. Ada Cleo ya. Cleo. Cleo. Nah, kalau sudah begini kan ragu-ragu teman-teman. Perhati sini aja teman-teman nih. Periksa di sini aja Cleo. Nah, teman-teman bisa posisinya seperti apa? Nah, Cleo itu sudah di atas teman-teman. Untuk 10 tahunan sudah di atas, udah mentok. 2 kali mentok teman-teman. Pertama waktu tahun 2024 bulan Mei, kedua bulan Oktober ya, ini sudah mentok. Artinya apa? Udah tertingginya, ini udah tertinggi. Jangan dikejar teman-teman, jangan dikejar. Tunggu aja koreksi teman-teman ya. Tunggu aja koreksinya. Kemana koreksinya? Mungkin bisa ke arah 600-an gitu mungkin ya. Bisa jadi ke arah situ gitu ya. 3 tahunan mungkin kalau mau di angka 1000-an gitu kan. Itu menjadi koreksinya. Cuman kalau sekarang sudah lagi menuju ke bawah kan, ini lagi menuju ke bawah kan. Coba lihat. Ya, lagi menuju ke bawah teman-teman. Soalnya si emas 10-nya masih berada di antara candle ya. Dan target penurunan yang saya targetkan juga sudah tercapai. Nah, kemana lagi turunnya teman-teman? Perhatikan di angka 948 nih. Ini adalah target penurunan saya teman-teman ya. Kita gedein dikit ya, ada gap enggak? Nah, sini ada gap juga sama-sama teman-teman ya. Ini adalah area penurunan juga teman-teman. Kenaikan ada nih, perhatikan teman-teman. Ini adalah area kenaikan. 1256 ada kenaikan. Nanti perhatikan aja antara 1254 sama 119. Kasih tahu saya apabila sudah menjebol di antaranya. Kenapa? Biar kita lihat lagi mau ke arah mana. Kalau ke atasnya ke 1400 teman-teman untuk si Cleo ini. Kenapa? Karena mungkin mau menuju ke arah selanjutnya. Tapi saya pikir lebih baik ke bawahin aja deh gitu kan. Kalau dia ke 1400 dan 1400 sekian gitu ya. Ini mentok sampai harga berapa? 1400 ya. 1440 ya, 30 aja. Itu udah harga tertinggi selama 10 tahun teman-teman ya. Jadi ini harap hati-hati, ini sudah tinggi ya. Kecuali kalau 10 tahunan, contoh 10 tahunan, dia masih di bawah di sini nih. Mungkin tenaga ke atas. Kalau ini udah 3 di 1400 lagi ya. Ini aja harga wajarnya segini teman-teman, lihat, perhatikan 1100 sama 8. Artinya kalau sekarang 1200 itu masih tinggi teman-teman. Makanya lebih baik teman-teman nanti tunggu di bawah aja. Kalau dikasih ke bawah atau enggak dia sideways atas, berarti udah mahal banget teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman beli kemahalan. Dan perhatikan teman-teman untuk penurunan dan kenaikan. Kalau teman-teman naik hanya 12%, perhatikan keturunannya sampai berapa? Sampai 20%. Sebanding enggak dengan penurunannya ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jangan lihat perusahaannya bagus atau tidak, tapi lihat dulu harganya juga sedang mahal atau tidak. Nah, ini dari saya informasikan bahwa bandar lokal sama Foreign sebenarnya lagi akumulasi ya. Ini bandar Foreign itu akumulasi dari 18 November sudah akumulasi, tapi sesungguhnya dia itu akumulasi dari bulan September. Ada pembuangan sedikit. Nah, sekarang lagi ambil lagi, mungkin mau jual di atas lagi ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sekarang ngambil 4-5 hari, ngejuang 1 hari. Artinya jika lagi akumulasi. Cuman walaupun ada akumulasi, saya pikir teman-teman lebih baik teman-teman nanti tunggu di bawah aja. Seperti halnya kenaikan ditunggu, penurunan juga harus ditunggu ya. Nanti kalau udah di sini kan enak teman-teman. Di 948 contohnya. 948 di mana? Nah, di arah sini kan. Nah,
Jadi tidak terlalu mahal teman-teman, kalau beli tidak terlalu mahal di sini ya. Karena di sini ada PR yang harus diselesaikan sama dia di 948-nya. Oke teman-teman, kita tulis di sini deh. Ini tercapai nggak penurunan sini ya. Kita akan tulis nih, target penurunan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 bulan 11 2024. Nah, teman-teman nanti saya tulis target di sini apakah tercapai atau tidak ya. Kalau ke sini kan saya bilang udah tinggi ya, mungkin akan untuk selanjutnya mungkin bisa ya. Cuman tapi kalau dia mau ke atas ya silahkan aja gitu teman-teman. Cuman kita akan ukur di sini bisa kelewati nggak 950 ya, atau nggak kesentuh gitu ya. Lanjut, ada satu lagi BPKP ya. Jadi teman-teman kalau sudah di atas begitu jangan dikejar ya. Nanti teman-teman nyangkut lagi gitu ya. Lebih baik teman-teman nyangkut di bawah aja. BPKB itu sempat saya ulas ya. Kemarin itu dia open gap peng ke atas ya. Semua ini target-target sudah terlampaui. Ingat, semua target sudah terlampaui sama candle merah. Akan saya hapus. Oke, ingat akan saya hapus. 1 2 3. Nah, 4 ya, 3 ya. Oke, udah kehapus semua. Dan apa yang saya lihat di sini teman-teman, dia akan menuju si kepala merah leher panjang 63. Sudah ada di sini. Yang sini sudah terlewati, yang sini menyisakan gap untuk ke atas. Artinya dia mau ke atas ya. Secara ini cuma ada meninggalkan gap juga di sini nih di 54-nya. Lebih baik sebenarnya nih open gap jangan di sini, di bawah aja ngapa gitu kan. Target sesungguhnya saya ada di 81 teman-teman. Mudah-mudahan bisa terselesaikan ke 81-nya. Bagaimana dengan bandarnya? Bandar lokal semakin mengambil dikit-dikit, cuman udah 3 hari ini ngambil. Berarti dari tanggal 21 ya. Untuk bandar lokal. Siapa yang ngambil? Perhatikan. Ada YP, YU, CC, ini broker bagus teman-teman ya untuk YU sama CC-nya. Terus untuk Foren bagaimana dia per hari ini dia ngambil? Kemarin kan ngambil ngebuang ya. Apa aja ngebuang lah ya. Kita tanggal 25 untuk Foren ini siapa yang ngambil? Ada si CC juga yang ngambil. Mudah-mudahan CC ngambil full. Oh tidak dia, tapi dia ngambil 139.700. Artinya kecenderungan di akumulasi sama dia betul ya. Andaikan dia ke atas ya harusnya sih kalau CC yang akumulasi Forennya sebenarnya harus bisa memaaf ke atas, karena kecenderungan dari CC yang saya suka seperti itu. Si CC itu ngambil di bawah jual di atas ya, sambil maaf harga. Nah juga emas 10-nya sudah mulai di bawah candle, artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada, bisa ke 63. Cuman perhatikan penurunannya bisa ke angka 52 teman-teman ya, bisa ke 52 ini. Kan di situ ada PR yang harus diselesaikan. Makanya kalau PR-nya terselesaikan akan bahagia gitu kan. Tinggal menanti tugas selanjutnya untuk dinaikkan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi targetnya 63, 70 itu hanya terlewati aja. Target utama ada di 81. Itu belum tercapai target ke-1, teman-teman. Kita akan lihat ya ke depannya seperti apa, karena 1 hari dari ini besok itu kita tidak akan tahu dia mau naik atau tidak. Jangan seperti dukun. Saya tidak mau teman-teman menjadi dukun gitu, karena dukun itu hanya menerka-nerka aja. Tapi kalau teman-teman perlihatkan dari kepala kepala merah sama ekor hijau sama ekor merah, itu hanya pertanda aja akan ke atas. Dia akan menuju sini, dia akan menuju sini, dia akan menuju sini. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman untuk gonjang-ganjing di sininya ya bandar aja yang ngerjain teman-teman. Cuman kita akan analisanya akan sampai ke 63 sama ke 70 contohnya seperti itu ya. Dan pungutan dari bandar lokal dan Foren juga sudah bagus. Artinya positif mau ke arah situ harus yakin. Tapi walaupun positif teman-teman harus mempunyai yang namanya manajemen keuangan ya. Kalau teman-teman mau ambil sesuatu di satu saham, jangan all in, jangan all in. Lebih baik teman-teman bagi 3 walaupun 1 RDN. Karena suatu saat saham itu akan ke bawah dan suatu saat saham itu akan naik. Andaikan teman-teman contoh, wah nyesal saya, jangan nyesal teman-teman. Itu bagian dari pembelajaran teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman ketika saya mengambil keputusan seperti itu udah tahu seperti itu bagus gitu ya. Walaupun keuntungan sedikit tapi udah tahu bagus, teman-teman malah merubah all in. Itu udah salah kaprah,
lebih baik teman-teman kembalikan lagi ke aturan awal. Saya akan beli di sini, apabila naik saya akan jual. Tetapi apabila turun kan masih ada sisa uang yang menjadi tumpuan nanti untuk average, maka gunakanlah untuk itu teman-teman. Kenaikan besar syukurin, kenaikan kecil juga syukurin. Jadi saya teman-teman akan bertahan di market kita ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang harus dibahas lagi mungkin nanti besok pagi ya, sebelum pembukaan market. Segitu aja, ciao ya.